Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami jamaah Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara kembali duduk bercerita, membahas dalam bincang-bincang santai sambil minum kopi, membahas persoalan hakikat, membahas persoalan marifat, membahas tentang hal-hal yang bersifat kerohanian. Malam ini kita kembali berkumpul lagi di tempat di rumah Yai Samsu Alam. Ya sobat masih sini. Alhamdulillah kita kedatangan saudara kami dari Luwu Timur ya. Luwu Timur. Dari Kerajaan Luwu. Yai Sofian. Ya rencana insya Allah mungkin besok akan berangkat ke Lamongan menunaikan tugas. Kali ini kita ditemani oleh Yai Dr. Umar. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Yai Samsu Alam. Assalamualaikum Yai Samsu Alam. Dan kembali ke Yai Sofian. Assalamualaikum Yai Sofian. Tema kali ini kita akan membahas tentang wasilah. Yang perlu kita ketahui wasilah itu adalah ibarat berarti sebuah perantara ya, atau jalan atau sebagai penyambung. Kalau dalam istilah agama itu wasilah mungkin ya segala sesuatu yang bisa dijadikan perantara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk malam ini kembali akan dibahas tentang wasilah tersebut yang akan dibahas oleh Yai Dr. Yai Samsu Alam. Baik, Yai Samsu Alam, persoalan tentang kajian wasilah itu apa? Bisa dijelaskan? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, wilayah Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan. Baik, terkait wasilah. Siap. Ya, Ya, tema wasilah. kita malam ini itu bisa dibuka di surat Al-Maidah Iya. ayat 35. 35. Nah, wahai orang-orang yang beriman, carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang menarik ini kalau dianalisa secara teliti ini ayat tersebut, kalau dibaca kebalik berarti yang berpeluang sampai ke hadirat Allah yang ketemu wasilah ini. Nah, yang tidak ketemu, jangan harap bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah. Nah, silakan dibaca sendiri di Al-Maidah 35. Siap. Nah, sebagai pembuka mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dilengkapi Siap. sama saudara Yusuf yang atau Baik. Dr. Umar. Baik, makasih Yancu. Kebetulan tadi apa ya Samsu Alam ini menjelaskan wasilah yang berdasarkan dari Al-Maidah 53. Al-Maidah 35. Di sana kita disuruh bertakwa, kemudian mencari wasilah untuk mendekatkan diri ya. Nah, bagi yang tidak ketemu ada. Maksudnya di sini bahwa dalam menjalankan agama barangkali ya, Ibadah apapun ibadah pasti ya. Berarti hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah mencari wasilah sebagai penyambung ya. ya, Siap. penghubung. Penghubung ya. Penghubung Siap. menuju ke hadirat Allah.
sebagai penghubung untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makasih ya Yancu. Kembali kembali ke Dokter Umar bisa menjelaskan tentang wasilah sebagai pengantar dari Yai Ancu berdasarkan Al-Maidah 35 itu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa batagul wasilah wajahidu fi sabilillah lakum tuflihun, bahwa orang beriman itu disuruh bertakwa kepada Allah, kemudian mencari jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, setelah itu berjihad lalu untuk libun supaya kamu menang ya. Siap ya, barangkali bisa dijelaskan lagi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya, selamat malam pemirsa channel MDZ TNK Al-Mahdi Nusantara, cabang wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, menarik untuk kita membahas terkait tentang wasilah yang mungkin tidak semua bisa mengikuti terkait tentang ayat Al-Maidah 35 ini. Sebenarnya wasilah ini terkadang disebut juga di bahasa di masyarakat ya, usul ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai usul. Biasanya melalui bacaan ke para wali, orang-orang suci yang dianggap sebagai wasilahnya. Tapi banyak juga ternyata wasilah ini diterjemahkan secara umum sebagai media ya, seperti sholat, berdoa, itu juga dianggap sebagai wasilah. siap ya. Jadi apapun dalam usaha bisnis katanya itu juga butuh wasilah. Jadi sangat disayangkan ini dipraktekkan hanya dalam dimensi dunia saja, padahal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita melalui sebuah lintasan-lintasan dimensi. Allah di dimensi di maha mutlak, sedangkan kita di alam baharu ini, dimensi dunia, tidak akan pernah ketemu antara alam relatif manusia dengan alam kemutlakan yang sifatnya maha. Nah, ini yang patut kita pahami terkait tentang bagaimana menghadirkan atau menghubungkan diri hamba dengan Tuhannya melalui sistem wasilah. Nah, di tengah-tengah antara alam dunia maupun alam kemahamutlakan Allah yang disebut laisa kamitslihi syai'un ataupun walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyerupai, maka dibutuhkan sebuah transmitter atau penghantar. Nah, inilah yang disebut wasilah. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ini? Nah, di dalam surah Al-Ahzab juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ternyata ada sistem wasilah yang terbangun dalam sistem kerohanian di mana Allah menggunakan yang namanya entitas malaikat dan kemudian ada entitas nabi. Nah, entitas nabi ini di alam zahir, kemudian ada entitas malaikat Jibril di alam akhirat atau di alam ruh, dan kemudian pada dimensi Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, wasilah ini yang harus kita cari karena ini pasti akan dibawa oleh manusia-manusia pilihan yang dulu disebut sebagai nabi. Nah, inilah arti dari surah Al-Ahzab 40 ya kalau tidak salah. Sistem wasilah untuk bisa menghubungkan adanya keterhubungan-hubungan qadim di alam baharu menuju ke Allah yang maha qadim. Jadi sistemnya itu adalah alam baharu, kemudian di alam qadim ada entitas malaikat Jibril ya,
yang kemudian dibawa oleh entitas seorang nabi yang dibaliknya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya qadim, mutlak, kekal, dan lintas zaman, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, beberapa hadis juga dikatakan kalau nabinya sudah khatam, pun juga di ayat di surah Al-Ahzab juga kalau tidak salah ya, bahwa sesungguhnya Muhammad itu bukanlah bapak di antara kalian, berarti bukan entitas jasmani, tapi disebutkan sebagai Rasulullah ya, dan khatamun nabi. Jadi nabi sebagai entitas Muhammad di alam dunia, alam zahir yang dibatasi ruang dan waktu, dan kemudian ada entitas Muhammad yang Rasulullah yang tidak dibatasi ruang dan waktu, dan itu dilanjutkan dalam estafet kerasulan oleh para ulama-ulama pewaris Nabi, ulama pewaris Nabi. Nah, inilah yang harus kita cari, siapakah pembawa wasilah saat ini, terutama di akhir zaman. Dan kita sudah di pintu proses akhir zaman, dan disampaikan bahwa nanti ada seorang pemimpin, ada seorang imam, dan alhamdulillah ya, dengan adanya kodim ya, adanya kodim petunjuk melalui sistem wasilah ini, alhamdulillah kita ditakdirkan untuk membawa bendera seorang pembawa wasilah yang disebut sebagai Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, pemimpin Insyaallah. yang memberi petunjuk, yang diberi petunjuk, yang ditunggu-tunggu. Al-Muntazar itu yang ditunggu. Nah, inilah yang harus kita cari. Sekarang banyak manusia, banyak kelompok, banyak jamaah komunitas yang mengklaim namanya Imam Mahdi. Nah, sekarang bagaimana kita membuktikan? Ya, cara membuktikannya ya kita harus cari tahu petunjuk apa yang disampaikan. Dan apakah petunjuk itu benar-benar petunjuk yang menghantarkan kita di kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kuncinya. Karena sesungguhnya di akhir zaman yang kita hadapi adalah musuh Imam Mahdi itu sendiri yang disebut sebagai Dajjal. Dajjal yang disebut sebagai manusia yang bermata satu, itu tidak mungkin manusia zahir yang memang punya mata satu. Tapi itu sebenarnya kias dalam beberapa riwayat hadis, bahwa banyaknya manusia yang tertutupi mata rohaninya, mata kodimnya, karena tidak mendapatkan seorang imam atau guru rohani atau guru kodim. Itu saja Pak Yai yang bisa kami sampaikan. Siap ya, makasih banyak atas uraian tentang wasilah. Wasilah merupakan sebuah transmitter ya. Transmitter kalau dalam bahasa sekarang ya. Ya. Sebuah transmitter tali penghubung antara Rasul dengan Tuhan sendiri ya. Artinya bahwa ada pemegang yang ditunjuk memang, yang disiap pemegang tali wasilah tersebut ya. Ya. Di ya dalam baru. Artinya bahwa ada di dalam ayat ya, satu ujungnya dipegang sama Allah dan satu ujungnya dipegang oleh wakilnya Ya. yang di ini, Kekasihnya. kekasihnya. Yang artinya bahwa makna dari Al-Maidah 535 itu kita disuruh mencari wasilah, bahwa pemegang wasilah yang harus kita cari ya. Ya. Siap. Yang di zaman sekarang juga. Barangkali gitu ya. Ya. Ini fenomena umat di akhir zaman ya. Umat sekarang sudah terhipnotis, sudah terimbas dengan virus Dajjal atau sihir Dajjal. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya hampir semua manusia sekarang itu merasa bisa beribadah kepada Tuhan secara langsung ya. Dia miss link di sini. Tidak mungkin kita manusia di alam relatif langsung bisa berhubungan di
kehadiran Allah yang maha mutlak. Jadi relatif tidak akan pernah bisa bertemu dengan mutlak kalau tidak dihubungkan dengan unsur mutlak. Nah, inilah sistem wasilah. Siap. Yang kedua, begitu banyak sekarang tersihir dengan ceramah agama yang dibawa para ulama-ulama, ustaz, kiai yang tidak membawa sistem wasilah ini. Dengan cara ya mengiming-iming, menerjemahkan ayat, hadis, mendapatkan pahala, keutamaan, fadilah. Padahal ini adalah sebuah proses loading nur atau loading kodim. Jadi amalan itu terjadi loading nur, loading kodim. Kita beradaptasi di alam kodim melalui bimbingan seorang guru kodim atau guru atau imam kodim atau imam yang memberi petunjuk. Itulah tadi Imam Mahdi. Kalau tidak ada itu tidak mungkin ya kita manusia bisa beribadah dengan segala fadilah dan amal tadi. Karena pada dasarnya inilah yang membedakan sekarang umat yang beragama tapi tidak bertuhan. Dalam data penelitian di ilmu neuroscience ya, bahwa ternyata gelombang kesadaran manusia sekarang hanya mentok di 5%. Selebihnya berada pada kesadaran di bawah alam sadarnya yaitu 95%. Inilah sihir Dajjal ya, yang menarik kesadaran manusia turun di alam bawah sadarnya. Apa ciri-cirinya? Ya, semua beragama dengan akal, dengan keyakinan, meyakini sesuatu hanya berdasarkan literasi, ceramah, ya semua yang sifatnya dimensi zohir tanpa melalui dimensi di atas zohir. Ada dimensi di atas zohir yang disebut sebagai dimensi alam di atas sadar. Siap. Nah inilah di alam tidak sadar inilah manusia menuju ke limit zero atau limit nol ya. Maka berlakulah kalimat la ilaha illallah. Maka berlakulah kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini kalimat yang sederhana tapi prakteknya luar biasa karena ini proses adaptasi kita dinolkan, digembleng melalui ujian kehidupan sehingga kita melalui guru pembimbing ya bisa sampai beradaptasi di alam kodim atau di alam akhirat. Dan ciri-cirinya ya semua mengharapkan pahala transaksi ibadah itu nanti di alam akhirat setelah mati. Inilah yang membedakan adanya petunjuk kodim bahwa akhirat itu dimensi yang bisa saat ini kita bisa praktekkan, kita masuki di alam akhirat. Siap. Cukup mungkin Pak. Siap. Oke, baik. Makasih ya atas kajiannya tentang wasilah ini. Kembali lagi ke surah di Al-Maidah 35 itu bahwa mencari wasilah, kita disuruh mencari siapa pemegang wasilah itu sekarang, temukan orangnya, kemudian berbaiatlah dengannya. Buat kalian semua yang sementara mendengarkan uraian ini, kami sarankan untuk mencari siapa pembawa wasilah di zaman sekarang ini. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah, billahi walinayah, billahi anta maksudi, wa ridhakum matubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.